Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Kukar Pintar. Hadir kembali Ibu Mariana Ulfah di tengah-tengah kalian untuk menemani belajar. Kita bertemu kembali di semester genap. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat, dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, dan selalu semangat untuk belajar. Baik, kita akan mulai pelajaran kita hari ini. Pelajaran kita hari ini yaitu Bahasa Indonesia kelas 7 bab 5 tentang puisi rakyat. Kita masuk pada pertemuan pertama. Buku yang digunakan adalah buku siswa Bahasa Indonesia SMP MTS kelas 7 edisi revisi 2017. Pada bab 5 ini, pertemuan pertama, kalian bisa membuka buku halaman 165. Sebelum memulai pelajaran lebih lanjut, Ibu ingin bertanya, apa kalian pernah mendengar orang berpantun? Ya, Ibu yakin kalian pernah mendengar. Di televisi terkadang ada acara-acara yang menyisipkan pantun di dalamnya. Bahkan di masyarakat kita pun ada untuk adat-adat tertentu yang masih menggunakan pantun sebagai alat komunikasinya. Kemudian, seperti apa sih pantun yang pernah kalian dengar? Tentu pantun yang kalian pernah dengar itu bermacam-macam. Coba perhatikan contoh berikut pantun yang Ibu buat. Ke kota raja menghibur hati, singgah sebentar ke Kumala. Jika ingin sukses suatu hari nanti, terus semangat tanpa putus asa. Ya, itu tadi contoh pantun yang Ibu buat. Ibu yakin kalian juga pernah mendengar contoh-contoh pantun lainnya yang umum kita dengar di tengah-tengah masyarakat. Baik, selanjutnya Ibu ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi ciri pantun, syair, dan gurindam. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi perbedaan dan persamaan pantun, syair, dan gurindam. Ya, itu tadi tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada pertemuan pertama kita hari ini, yaitu diharapkan kalian mampu mengidentifikasi ciri pantun, syair, dan gurindam, serta mengidentifikasi perbedaan dan persamaannya. Jadi hari ini yang kita bahas tidak hanya pantun, tapi syair dan gurindam. Kita lanjut berikutnya. Sebelumnya, Ibu ingin menjelaskan tentang puisi rakyat. Puisi rakyat disebut juga dengan puisi lama, merupakan sastra warisan turun-temurun dari nenek moyang yang tidak diketahui siapa pengarangnya. Ya, puisi rakyat disebut juga puisi lama. Nah, yang termasuk puisi lama diantaranya adalah pantun, syair, dan gurindam. Ketiga inilah yang akan kita bahas hari ini. Perhatikan contoh pantun berikut ini. Anak ayam belajar berkokok, meniru suara ayam jantan. Anak kecil jangan merokok, kalau merokok pasti penyakitan. Nah, perhatikan baris 1, 2, 3, dan 4. Baris 1 dan 3 ada kata di bagian akhir yang Ibu beri warna merah. Itu memiliki bunyi akhir yang sama. Nah, bunyi akhir yang sama ini disebut rima atau sajak. Jadi, baris 1 dan 3 itu bunyinya sama. Kemudian, pada baris 2 dan 4 ada kata bagian akhir yang Ibu beri warna biru. Nah, ini juga memiliki bunyi akhir yang sama. Ini disebut rima atau sajak. Dari contoh pantun tersebut, kita dapat menentukan ciri pantun. Yang pertama, tiap bait terdiri dari 4 baris atau larik. Kemudian,
Tiap baris memiliki 8 sampai 12 suku kata bersajak ABAB. Kemudian baris 1 dan 2 merupakan sampiran, sementara baris 3 dan 4 adalah isi pantun. Ibu harap dari penjelasan tentang pantun dan contoh yang Ibu berikan, kalian bisa paham. Kita lanjut ke contoh gurindam. Disajikan 2 gurindam, perhatikan masing-masing bait gurindam. Yang pertama, apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Gurindam pertama ini memiliki 2 baris, dan perhatikan kata akhir yang berbunyi sama. Kemudian gurindam yang kedua, dengan orang tua hendaknya hormat supaya badan dapat selamat. 2 gurindam ini juga memiliki kata akhir yang bunyinya sama. Kata akhir yang berbunyi sama inilah disebut dengan sajak atau rima. Gurindam terdiri dari 2 baris. Dari contoh gurindam ini, kita bisa menentukan ciri gurindam. Terdiri dari 2 baris dalam 1 bait. Kemudian, tiap baris memiliki 10 sampai 14 suku kata, memiliki rima atau sajak yang sama, yaitu AA, kemudian merupakan satu kesatuan yang utuh. Baris 1 berisi soal atau masalah. Baris 2 merupakan isi atau jawaban dari soal atau masalah. Kemudian isi gurindam berupa nasihat atau filosofi hidup. Ya, dari contoh gurindam dan penjelasan tadi, Ibu harap kalian paham. Kita lanjut pada contoh syair. Perhatikan, ada satu syair berisi 4 baris. Beri aku penerang jalanmu, agar tak tersesat saat ku melaju. Kuatkan awak kapalku saat badai menghalangi jalanku. Perhatikan kata-kata bagian akhir yang bunyinya sama. Ini disebut rima atau sajak. Dari contoh syair ini, kita bisa menentukan ciri syair adalah yang pertama, setiap bait terdiri dari 4 baris. Kemudian tiap baris memiliki 8 sampai 14 suku kata, memiliki sajak atau rima yang sama AA, lalu semua baris merupakan isi. Bahasa yang digunakan biasanya adalah bahasa kias. Baik, bagaimana? Ibu harap kalian sudah paham tentang ciri pantun, gurindam, dan syair. Baik, sekarang kita lanjut pada latihan. Kita masuk ke LKPD 5.1a. Perintahnya adalah kalian membaca pantun, gurindam, dan syair yang ada di buku siswa kalian pada halaman 167 sampai 169. Kemudian kalian mendaftar kata-kata yang memiliki bunyi akhir yang sama pada pantun, gurindam, dan syair. Masukkan jawaban kalian dalam tabel-tabel seperti berikut ini. Kemudian pada LKPD 5.1b, kalian kembali disuruh membaca pantun, syair, dan gurindam yang ada di buku siswa pada halaman 167 sampai 169. Kemudian tentukan perbedaan dan persamaannya. Tulis jawaban kalian dalam tabel seperti berikut ini. Baik, sudah paham tentang tugas-tugasnya? Yang terakhir yang harus kalian buat adalah mind mapping atau peta pikiran. Tadi kita sudah membahas tentang ciri puisi rakyat. Ada pantun, syair, dan gurindam. Kalian bisa berkreasi membuat mind mapping dengan bentuk-bentuk lainnya. Ibu rasa cukup di sini dulu.
pembahasan materi kita hari ini. Kita bertemu kembali pada pertemuan kedua yang akan membahas materi menyimpulkan isi puisi rakyat. Tetap selalu semangat untuk belajar, selalu jaga kesehatan dan keselamatan diri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Kukar Pintar.